mengatakan Garuda sudah di ICU, pakai ventilator dengan denyut jantung yang sangat makin melemah. Itu kira-kira gambarannya kalau seorang pasien. Kenapa saya katakan demikian? Karena 3 indikator utama perusahaan itu, 3 indikator utama perusahaan adalah kalau sudah minus semua itu menjadi sangat berat karena kita lihat utang Garuda sudah 71 triliun, kemudian kerugian sudah 17 triliun, malah yang paling parah adalah ekuitas minus 41 triliun. Saya ingin menggambarkan hal yang sama pernah terjadi di Merpati 2014. Saya komut Merpati 2012 dan berhenti 2012. 2014 Merpati menghadapi krisis keuangan dan dibubarkan saat itu. Saat itu Merpati hanya punya utang sekitar 2 triliun, ekuitas masih positif, ruginya 2,1 triliun, utangnya sekitar 6 triliun dan ekuitas masih positif. Dan itu dibubarkan 2014. Jadi kalau kita ingin membandingkan sebenarnya jauh sekali dengan Garuda. Jadi sebenarnya secara teknis Garuda sudah bangkrut secara teknis. Ya. Nah apa yang terjadi sekarang menyambung napas Garuda adalah saya melihat bahwa strategi yang digunakan tidak membayar banyak hal, termasuk leasing pesawat, kemudian aftur dan mungkin juga bandara tidak dibayar. Jadi operasional utama tidak dibayar, mungkin juga catering nggak dibayar, gitu kan, untuk bernapas. Nah, tapi itu istilahnya napas buatan, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan terhadap Garuda agar bisa selamat? Itu kan pertanyaannya. Oke. Yeah. Tadi saya menjelaskan kondisinya. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan Garuda kecuali pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah, turun tangan. Saya ulangi, tidak ada jalan lain. Saya menyatakan direksi Garuda tidak akan mampu menyelesaikan masalah Garuda. Saya katakan Menteri BUMN tidak akan mampu menyelesaikan masalah Garuda. Yang bisa menyelesaikan masalah Garuda adalah keputusan Presiden. Ya. Tidak ada di luar itu. Nah, keputusan Presiden ini harus waktu cepat. Saya bilang kalau terlambat sebulan ini semakin parah. Apa yang kita harap dari keputusan Presiden adalah Presiden harus mengambil sikap. Pilihan Presiden ada 2. Pertama adalah bahwa Garuda, apakah pemerintah dalam hal ini Presiden masih berkeinginan secara politik memiliki flag carrier Garuda. Oke, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, apakah Presiden sudah tidak ingin ada flag carrier? Nah, itu pilihannya. Kalau masih menginginkan ada flag carrier Garuda, maka Presiden harus menugaskan Menteri Keuangan untuk mencarikan dana penyehatan Garuda. Nah, itu bisa paralel dilakukan dengan Garuda melakukan restrukturisasi secara internal dan secara eksternal dan sekaligus mencari mitra dan melakukan right sizing terhadap Garuda. Garuda pernah memiliki pesawat sekitar 140. Nah, kemudian mungkin dikurangi. Nah, bersamaan dengan itu harus mencari mitra strategis penerbangan luar negeri agar Garuda cukup konsentrasi dulu di penerbangan dalam negeri. Apabila Presiden memilih tidak ingin lagi memiliki flag carrier Garuda, maka saran saya adalah Garuda sebaiknya melalui jalur hukum untuk dinyatakan pilot. Nah, tapi resiko yang dinyatakan pilot, kalau dipilotkan kan berarti utang-utang yang ada dibayar secara proporsional sesuai dengan aset yang dimiliki. Problemnya aset Garuda, ekuitas Garuda sudah minus. Nah, ruang yang paling yang abu-abu yang masalah kalau dipilih bahwa dipilotkan adalah
bahwa pemegang utang kepada Garuda bisa saja menuntut pemerintah, bukan Garuda. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.